semuanya berada di depan tangan DPRD. Kita akan berjuang untuk masuk bersama-sama ke dalam, meminta pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur sebagai pengawas dalam kapasitas mereka mewakili aspirasi masyarakat Kalimantan Timur. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami untuk menyampaikan beberapa hal. Nama saya Infil Jonathan, salah satu pemuda Dayak yang ada di Kalimantan Timur. Saya kebetulan dipercayakan untuk menjadi pegawai adat Dayaknya Kalimantan Timur. Saat ini kami memantau melihat aksi demo yang akan dilaksanakan oleh pemuda Kalimantan Timur yang ada di Samarinda mengenai CSR yang selama ini tidak tahu arahnya kemana, di mana perusahaan sangat banyak di Kalimantan Timur, tapi kami sebagai pemuda yang ada di Kalimantan Timur juga menjadi bingung dengan kejadian-kejadian yang kami rasakan sampai saat ini. Kalimantan Timur hanya tempat untuk mengeruk harta, tapi kami sangat minim menikmati. Bahkan anak-anak kami yang masih sekolah tidak kurang merasakan adanya bantuan-bantuan dari perusahaan yang ada. Kalau kita melihat, kita memantau juga SDM yang ada di Kalimantan Timur juga tidak kurang untuk bersaing dengan orang-orang yang dari luar, tapi kami tidak merasakan bantuan dari perusahaan-perusahaan sekitar. Dan harta yang banyak dikeruk di Kalimantan Timur ini banyak dibawa keluar dengan bertriliun seperti begitu. Yang kami rasakan hanyalah sampah-sampah dari para konglomerat yang hanya memeras daerah Kalimantan Timur, yang boleh sekarang kita lihat yang mulai terkuak. Salah satunya adalah penyerahan bantuan dana miliaran ke universitas lain. Bagaimana dengan universitas yang ada di Kalimantan Timur? Apakah memang hanya tempat sekolah anak-anak kampung begitu? Sedangkan sekarang ini Kalimantan Timur sudah menjadi IKN. Harusnya ada perhatian khusus dari pengusaha-pengusaha atau konglomerat yang berusaha di Kalimantan Timur, jangan cuma mengeruk hasilnya, tapi masyarakat Kalimantan Timur khususnya anak-anak kita yang bersekolah juga bisa menikmati. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam persatuan. Saya Ones Dejong. Saya adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Samarinda Berani, yang kebetulan pada hari ini bergabung bersama para senior dan sahabat-sahabat saya untuk melakukan aksi unjuk rasa, di mana dalam aksi ini kita menuntut terkait dengan program CSR atau program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang sudah diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dan juga Pergub Nomor 27 Tahun 2021. Alasan aksi ini adalah bahwa ini merupakan sebuah panggilan moral, tanggung jawab kita semua melihat ada ketimpangan yang terjadi di bumi Kalimantan Timur, di mana kita tahu bahwa dari sistem pendidikan kita yang ada di Kalimantan Timur, baik dari tingkat SD sampai tingkat universitas, masih banyak ada kekurangan, baik itu dari fasilitas maupun tanggung jawab dalam sisi beasiswanya ya. Yang kedua, bahwa kita juga melihat ada masyarakat-masyarakat kita yang tinggal di sekitar perusahaan-perusahaan tambang itu juga masih hidup dalam kekurangan. Seharusnya hasil dari penambangan batu bara atau eksploitasi batu bara itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita pasal 33, di mana dikatakan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun kenyataan yang kita lihat hari ini, semua itu tidak terjadi di Kalimantan Timur. Satu pesan saya bahwa sebagai warga Kalimantan Timur, kita harus ingat bahwa kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tetapi meminjamnya dari anak cucu kita. Maka kita harus tetap menjaga alam kita, menjaga bumi Kalimantan, agar ke depan anak cucu kita masih bisa menikmati, masih bisa melihat hijaunya bumi Kalimantan, masih bisa menghirup bersihnya udara
di bumi Kalimantan. Terima kasih. Talino, Bacuramin, Kastaruga, Basengat, Kajubata. Arus. Kami dari Gerakan Pemuda Daya Kalimantan Timur, DPP, saya Ferdinand Salvino, Sekretaris Umum, menyatakan sikap. Kami menginginkan agar sumber daya alam Kalimantan Timur menjadi prioritas untuk sumber daya manusia Kalimantan Timur. Dan kami harap semua CSR yang ada di perusahaan-perusahaan tambang batu bara ataupun perusahaan-perusahaan lain itu diprioritaskan untuk sumber daya manusia Kalimantan Timur. Terima kasih. Sekian. Bolum pasir. Erai daya, erai pemekat. Saya Asrul dari organisasi Laskar Pertahanan Adat Pasir yang berada di Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Pasir Utara beserta Balikpapan. Kami berada di sini bersama-sama dengan ormas asli Kalimantan menuntut hak kami yang selama ini kami rasa itu tidak tepat, yaitu CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur ini. Kami sangat berharap dalam realisasi CSR untuk ke depan bisa sampai ke putra-putri asli Kalimantan Timur, terlebih khusus kami Pasir dari Tanah Grogot atau Penajam Pasir Utara. Secara umumnya kami minta CSR ini bisa direalisasi kepada masyarakat Kalimantan Timur. Itu saja dari kami. Bolum pasir. Erai daya, erai pemekat. Selamat pagi. Saya Marta Wayuda, mewakili organisasi Kopadaska Kalimantan Timur. Kami berkumpul di sini untuk memperjuangkan aspirasi seluruh organisasi yang ada di Kalimantan Timur yang berkenaan dengan CSR yang mana seharusnya menjadi pendapatan Kalimantan Timur, tapi dialihkan kepada di luar daripada Kalimantan Timur. Kami memperjuangkan CSR. Satu komando Kopadaska Jaya. Sekarang kami akan meluncur ke DPRD provinsi ya untuk melakukan aksi di sana. Mohon beri jalan kami, mohon. Kita akan membela warga Kaltim dan dana CSR. Dana CSR sudah dilempar keluar daerah Kaltim. Kemana itu hati nuraninya pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang menamakan Majapahit? Kita akan telusuri kemana dana itu CSR. Ormas yang tergabung di bawah MODN, Majelis Organisasi Daerah Nasional, bahu-membahu untuk memperjuangkan CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur untuk kesejahteraan seluruh rakyat Kalimantan Timur. Kita ikuti liputan berikutnya. Batu bara yang luar biasa, tetapi dana itu dikeluarkan di luar Kaltim. Kami tidak terima. Sekali lagi kami tidak terima dana itu dikeluarkan dari Kaltim. Kemana dana itu? Kau kapitalis, brengsek, saudara-saudara, brengsek, saudara-saudara. Kami tidak terima warga Kaltim. Jangan sampai dialihkan dana-dana CSR. Itu adalah milik Kaltim, milik hak Kaltim, hak warga Kaltim, saudara-saudara. Harus tahu, saudara-saudara. Pemuda harus melibatkan kawan-kawan akademik di Kalimantan Timur. Kita minta agar forum CSR yang ada hari ini dibubarkan oleh pemerintah. Bersama-sama kita perlukan perjuangan ini. Bersama-sama kita lakukan tekad. Bersama-sama kita buat kesehatan untuk kemerdekaan, untuk kemajuan masyarakat Kalimantan Timur. Yang kita cintai.
Mr. Senator from Borneo. Saya dari Gepak, Kalimantan Timur. Good morning, Lutz, afternoon from Senator. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini kami putra putri asli Kalimantan Timur tidak meminta kalian bangunkan sepertata jalanan penuh berlian, tidak. Kami hanya meminta pemerataan. Seberapa something itu yang kami terima. Berikan semua informasi yang mendetail. Apa tidak cukup? Kami menahan. Apa tidak cukup? Alam ini dirongrong. Kepada para senator yang berdiri di Kadang Praci, sampaikan, panggil itu utusan-utusan dari pertambangan. Minta para decision maker untuk berbicara kepada kami. Hanya ini yang saya sampaikan. Tidak panjang lebar. Segera berikan seberapa something CSR yang diterima Kalimantan Timur, baik lingkungan maupun pendidikan serta sosial masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami putra daerah asli Kalimantan yang berasal dari Kabupaten Pasir dan Penajam serta Balikpapan. Bandung Pasir, Bandung Pasir, Bandung Pasir, era jaya era bermegah. Mohon maaf, beribu maaf, mohon ampun, beribu ampun kepada perwakilan kami dari Kabupaten Pasir yang duduk di DPR di sini atau DPR untuk benar-benar buka mata dan buka telinga. Mohon maaf saya berbicara. Karena mana? Kita berbicara tentang CSR. Kenapa kami merasa kecewa? Mari kita lihat sama-sama gimana perairan sungai kita yang sekarang tidak bisa kita pakai. Mulai dari nenek moyang dulu, minum dari situ, sekarang minum air hujan yang ditampung karena tidak bisa minum air sungai. Tapi kenapa dana CSR harus kita kirimkan keluar, sementara kita di sini sendiri membutuhkan itu? Bagaimana teman-teman? Kembali ingatkan, buka mata, buka telinga. Perwakilan kami dari Kabupaten Pasir, perwakilan kami se-Kalimantan. Mari kita lihat sama-sama apa kesah kita di Kalimantan. Kenapa dana CSR harus kita kirim ke sana? Meskipun kita ini satu bendera merah putih, tapi kami lebih memerlukan di sini anak-anak kami, cucu-cucu kita masih banyak yang sekolah memakai sandal jepit. Alhamdulillah masih memakai sandal jepit. Tapi ada yang tidak pakai sandal jepit, bahkan jalan-jalan menerobos lumpur yang sampai selutut. Gimana teman-teman? Terimakah kalau dana CSR dipindahkan? Selamat pagi kepada seluruh warga Kalimantan Timur. Hari ini kami yang tergabung dari majelis organisasi nasional daerah Kalimantan Timur datang ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Seperti apa yang kita ketahui bersama, bahwa hari ini telah terjadi penyelewengan dana CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Bahwa seperti yang kita ketahui bersama juga, yang menjadi amanah di dalam undang-undang, bahwa perusahaan yang beroperasi di suatu daerah itu harus memperhatikan daerah yang ada di sekitarnya. Tetapi pada kenyataannya hari ini yang kita lihat dan kita ketahui bersama, bahwa PT Bayan Resource seperti apa yang kita lihat dalam perkembangan hari ini telah memberikan
dana CSR-nya di luar dari pada Kalimantan Timur sebesar 200 miliar. Dan itu menjadi miris kawan-kawan kita lihat. Itulah hari ini kenapa kita datang ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk menyuarakan aspirasi ini, untuk menyampaikan bahwa ini sudah tidak adil kawan-kawan masyarakat Kaltim. Hari ini kami dari Majelis Organisasi Daerah Nasional yang berada di Kalimantan Timur kembali turun di depan gedung perwakilan rakyat Kalimantan Timur. Ini menandakan bahwa Kalimantan Timur hari ini sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Bahwa hari ini kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur mengutuk atas adanya upaya-upaya pengelabuan terkait pembagian dana CSR, terkait masalah penyaluran dana CSR yang dilakukan di luar Kalimantan Timur. Kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur sangat marah hari ini ketika masyarakat Kalimantan Timur masih banyak jalan-jalannya yang rusak, masih banyak anak-anak yang putus sekolah, masih banyak anak-anak siswa-siswa kita yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya. Tapi hari ini ada 30 perusahaan PKP 2B yang berada di Kalimantan Timur yang menyalurkan dana CSR-nya keluar Kalimantan Timur. Ini sudah jelas bukti ketidakberpihakan pada perusahaan kepada masyarakat Kalimantan Timur. Apalagi yang kita harap, apalagi yang kita inginkan, bahwa hari ini masyarakat Kalimantan Timur hanya dijadikan sebagai penonton. Betul, kawan-kawan? Kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur hari ini berdiri di depan gedung perwakilan daerah, gedung perwakilan rakyat daerah Kalimantan Timur. Anak kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita masih banyak memerlukan pendidikan yang layak, masih menginginkan jalan yang mulus. Tapi lagi-lagi uang yang seharusnya milik masyarakat Kalimantan Timur dikeluarkan dari Kalimantan Timur, ketahuan. Hari ini ada RDP antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama PT Bayan Resort, yang dimana kita ketahui bersama PT Bayan Resort sudah membagikan CSR-nya keluar daripada Kalimantan Timur. Kami masyarakat Dayak Mana betul? dari Kalimantan Timur, saya dari Makam Hulu, Dayak Pahau, protes keras terhadap kebijakan yang telah diambil oleh PT Gunung Bayang yang memberikan CSR-nya 200 miliar ke Pulau Jawa untuk memberikan ke universitas-universitas baik itu ITB, UGM sama apalah itu lah, pokoknya universitas di Pulau Jawa. SDA Kalimantan itu untuk SDM Kalimantan, terus Kalimantan Timur, dan itu kita akan kerjakan, laksanakan, dan minta dan diwajibkan jangan ada lagi CSR yang lari ke pulau-pulau yang tidak jelas. SDA Kalimantan Timur untuk SDM Kalimantan Timur. Penduduk Kalimantan Timur ini bukan hanya di Samarinda. Saya tahu betul sakitnya mahasiswa-mahasiswa Dayak yang ada di pedalaman. Saya putra dari pejuang proklamasi 17 Mei 1949. Proklamasi 17 Mei itu adalah bersatunya Borneo bersama NKRI. Hari ini tanggal 17 Mei, kawan-kawan saya di Tugu proklamasi 17 Mei sedang melaksanakan apel upacara mengheningkan cipta untuk kepentingan para pahlawan pejuang yang menyatukan Borneo
menjadi NKRI. Yang kami butuhkan sekarang, saya ingin bertanya, apakah kita menggunakan dasar negara Pancasila atau dengan sistem liberal atau kapitalis? Ini kita berbicara kepada dasar negara, tapi pelaksanaannya adalah kapitalis dan liberal. Yang mana yang kuat, disitulah yang berkuasa. Kita hanya melihat satu perusahaan, Gunung Bayat, yang membagikan CSR-nya khusus kepada masyarakat di luar dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Apakah sesuai dengan dasar negara kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalimantan bahwa sangat miris sekali CSR Kalimantan Timur dibawa keluar daerah. Masih banyak putra-putri asli Kalimantan Timur perlu Kaltim untuk sejahtera mengeruk di Kalimantan Timur. Kami minta seluruh perusahaan PKP 2B untuk menyatakan sikap bersama terhadap masyarakat Kalimantan Timur. Berapa yang keluar dan berapa yang masih sisa, minta kita pantau pertanggungjawaban CSR tersebut. Kami tidak minta uangnya, kami minta perhatian dari perusahaan. Silakan, program-program itu sudah sesuai peraturan dan undang-undang. Merasa kecewa juga lah. Dari semester 2 sampai 5 dapat uang beasiswa. Sekarang masuk di semester 6 malah tidak dapat beasiswa. Masuk di Kaltim tuntas, linknya tidak bisa dibuka. Apa ini? Ya kan, kita putra daerah. Terima kasih kepada semua rekan-rekan Ormas OKP, LSM, mahasiswa dan seluruh lembaga adat dan perorangan aktivis yang hadir dalam demo sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak karena kita sudah diterima dengan baik oleh anggota Dewan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan mengakomodir aspirasi yang kita sampaikan 3 poin, dan kita tidak lanjutin ke Dinas SDM Kalimantan Timur, dan kita juga diterima dengan baik di SDM ini dan sudah dibuat 4 poin. Jadi 4 poin inilah akan kita kawal di dalam proses mengkritisi perusahaan PKP 2B dan Kalimantan Timur. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua dan seluruh masyarakat pada umumnya Kalimantan Timur.